Di sini, Dek. Ayat 32, Matius 5 nomor 32, Dek. Dengar ya, saya baca, Dek. Tetapi aku ini berkata kepadamu, barang siapa yang apa ini penama? Tunggu deh, sabar. Saya ulangi ya. Tetapi aku ini berkata kepadamu, barang siapa yang menceraikan bininya, menceraikan sini deh. Sorry, saya cari lagi ya. Ternyata kamu dek, sabar dulu dek. Dek, saya uji kamu. Kamu percaya Yesus atau tidak dek? Aku percayamu aku. Barang siapa yang mengawini babi, maka tempatnya bersamaku di surga. Itu loh. Sabar dek. Ini dek. Lama-lama aku tengok muka macam Tunggu babi. dulu. Tunggu saya uji kalian. Percaya Yesus atau tidak dulu? Jangan gitulah. Masa mau kau sama-samakan Yesus sama itu? Kita lagi bahas babi nih loh. Kok lari-lari ke Yesus kau? Oh, ini kan komal Islam bilang percaya Yesus, Kita betul? lagi bahas babi di bawah-bawahnya Yesus. Kayak mana? Itu kalian kan ikut Yesus, Yesus puasa, Yesus kepanin, betul? Enggak, kita lagi bahas babi loh di Tunggu dalam. dulu, saya tanya dulu. Saya cari ayat ini apa buka-buka Ya, ayat ini? cari dulu ayatnya Dinda. Jangan Iya, kemana-mana sementara dulu. saya Ayat. cari, Iya, cari saya dulu, ingin cari bertanya. Cari dulu ayatnya, cari dulu. Ngeri nih, sensitif ini. Kita lagi bahas babi. Oh, Jangan kemana-mana mute kamu, terus ini. Ya, cari dulu Mau datanya. cari diskusi gimana kita Cari ini, dulu. Dek? Ya, cari dulu datanya. Coba Harim, Di mana kamu tenangkan bilang mereka kamu ini, bilang Harim. datang. Silakan cari Kalau dulu cari- datanya, Dinda. Silakan. Diam dulu, jangan buang energimu. Cari dulu datanya, silakan. Kalau nggak ada datanya, bilang nggak ada gitu loh. Jangan kamu berupaya untuk berkamuflase supaya kita meninggalkan, supaya aku terlupakan dengan materinya gitu loh. Ini buktinya bahwasanya apa yang datang pada kalian itu bukan berasal dari Tuhan, karena kalian nggak punya hukum. Nggak punya hukum kalian, Dinda. Oh, mute terus ini gimana ini? Lagi Ya udah, diskusi makanya deh. datanya. Ini kok Di mana mute datanya? terus menerus. Ya, di mana Gimana datanya? ini? Capek gue ini. Lagi ngomong jadi cari ayat. Ya, cari dulu Sabar. ayatnya, cari dulu ayatnya. Memang persis kayak babi ya. Gak bisa diatur. Gitu loh, disuruh cari ayat nyerocos saja. Gak ada oten ini yang bisa diatur. Bisa lah sedikit kau diatur. Jangan mute dulu deh. Lagi Iya, cari emang. ayat ini. Cari Aduh. ayatnya. Capek saya ini kalau di mute terus Kalau capek jangan jadi Kristen kau. Ya, apa yang nyuruh kau jadi Kristen? Ya capek lah kau. Enggak aja. Coba kau nggak jadi Kristen, nggak capek kau. Cari ayatnya, silakan. Udah tahu capek, masih jadi Kristen. Tema, selamat bergabung tema. Yuk tap layar teman-teman ya, love orange-nya teman-teman. Tema. Halo tema. Halo. Jangan lagi kau tawarkan dia yang mati berdiri, karena aku sudah tak sudi dan bahkan malu sekali. Jeng 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 jeng, iman bukan cuman dogma atau hanya sekedar doktrin saja. Semua harus serasa nyata, selaras dengan data. Bagaimana kau dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya
punya tujuan yang sama. Jangan samakan dirimu bagai babi di sana yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariat. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan kera, karena nanti jika binasa engkau pasti tersiksa. Jangan samakan dirimu bagai babi di sana yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariah. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan kera, karena nanti jika binasa engkau pasti disiksa. Karena dia yang tak bercelana tidak bisa apa-apa. Kena lagi celana nih. Karena dia yang tak bercelana tidak bisa apa-apa. Tunjukkan pesonamu, Tin. Tema Menrova, coba. Satu orang ya, kita tawan. Kita minta dia tunjukkan data. Oke. Tema, selamat bergabung tema. Tema. Halo? Ya, Islam Kristen. Ya, Islam Kristen. Halo? Islam Kristen. Kristen. Oke, mau diskusi Dinda? Parol. Parol. Apa Dinda? Parol. Iya Dinda. Parol. Parol. Iya Dinda. Otakmu otak babi ya? Jaringan dia. Ditunjukin ini kehilangan jaringan. Parol. Parol. Apa Dinda? Otakmu babi ya? Otak babi. Lu gila kok kan? Mana ada otaknya babi ya kan? Otakmu otak babi ya? Jangan gitu Dinda. Jangan gitu Dinda. Mau diskusi nggak? Mau diskusi nggak? Jalan kasihnya. Diskusi Otakmu kita otak yuk. babi ya? Diskusi kita yuk Dinda yuk. Gimana? Diskusi yuk Dinda Otakmu yuk. otak babi ya? Jangan kerasukan dulu Dinda. Diskusi kita yuk Dinda yuk. Gimana? Mau Otak babi diskusi nggak? Dinda? Jangan kau bilang-bilang Hah? nama bapak Mau diskusi nggak? Nama bapakmu otak Jangan babi. kau bilang-bilang nama bapakmu. Mau diskusi kita Kalau otak silakan. babi nggak usah ini. Pak. Jangan kau sebut-sebut nama mamamu lagi. Oke ya. Kalau Jangan otakmu otak babi samakan jangan kuat-kuat, oke ya? dirimu bagai babi di sana yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariah. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan kera, karena nanti jika binasa engkau
kau pasti disiksa. Sering. Bercelana tidak bisa Ya, apa-apa. Dek, sudah Dek. Sering. Tenang, Dek, sabar Dek, sabar dulu. Sudah dapat kuncinya. Tangan dulu Sabar, Dek, ya. Dek, sabar, saya baca ya. Di Iya baik, di Matius 7 nomor 6. Di sini referensinya, Dek. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya. Tapi babinya boleh dikawini. Ya, lalu Jangan kau kasih mutiara kepada babi kau jadikan bini. Dek ya, karena kalian penyesat dan lihat ini Dek, lagi diskusi Dek, lihat sih. Nggak nyambung. Dek. Nggak nyambung. Tapi kau berikan babi jadi bini kau. Jangan berikan babi mutiara, tapi babi kau jadikan bini. Itu selanjutan ayat itu, Bahlul. Kabur. Bawa bininya babi lari. Kabur. Tadi pemakan otak babi, pemakan babi ngamuk-ngamuk masuk sini dulu. naikkan lagi moderator. Satu lagi nih. Apa Grace? Selamat bergabung, apa Grace? Halo, apa Grace? Halo. Apa Grace? Oke. Islam Kristen? Hayalan saja. Ngomongin diri sendiri kau Dinda ya. Yang hayalan itu, yang hayalan itu kau berharap sosok yang tak mampu menyelamatkan celananya bisa menyelamatkan kau. Kristen hayalan saja, Kristen ngelawak saja. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkanmu, sedangkan celananya tak mampu diselamatkannya. Halilintar. Sering. Sedangkan harga dirinya. Buka kejadian Sering. 1 ayat 26. Sering. Tak percaya lagi, sungguh ku tak percaya. Bagiku imanmu hanyalah semu, lawak begitu. Tak percaya lagi, sungguh ku tak peduli, meskipun suatu hari nanti kau sembah panci Jreng. beserta dengan goni. Jreng. Oke, Meleda, selamat bergabung, Meleda. Ini beda Halo, Meleda. kayak ayah. Meleda. Beda.
Repan, selamat bergabung Repan. Repan. Ya, selamat juga Bang Faruk. Izin turun aja Bang, kalau itu tadi Bang. Oke, siap. Sarapan, selamat bergabung Sarapan. Sarapan. Aduh. Sarapan lonte itu apa? Sarapan apa tadi itu cepat nak turun tuh? Ada lon T ujungnya tuh. Sarapan apa tadi itu? Nggak jelas ya dong. Jirja. Ini mudah-mudahan agak waras ini ya. Oke, Georgia, selamat bergabung Georgia. Georgia. Iya, salam. Ya Islam Kristen Dinda. Yang Dinda. Bawa dong. Ya udah, Islam Kristen adik. Ya, Kristen out. Oke, mau diskusi Dinda, mau ditanggapi Dinda perkawinan yang terjadi di gereja antara manusia dengan babi? Di gereja ya. Hah? Adik? Di keyakinan Kristen nggak dibolehkan menikah dengan binatang. Di mana larangannya Dinda? Oh, ada tertulis di Imamat 20 Di mana? ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Itu Oke, tunggu. ini Imamat bacakan ya. Imamat 20 nomor? ayat 15 dan 16. Iya, 16 kita baca ya, sabar Dinda. Dia seorang laki-laki berkelamin. Sabar dulu Dinda. Sabar dulu biar kita bacakan Dinda. Oh, kau yang bacakan. Sabar. 20 Imamat, kitab Imamat. Jika seorang laki-laki atau perempuan bersetubuh dengan binatang, orang itu harus dihukum mati dan binatang itu harus dibunuh. Demikianlah orang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Sekarang saya tanyakan, apakah kamu yakini dalam kitab Imamat ini ada kebenaran? Betul. Ini yang menulis adalah Nabi Musa. Oke, sekali lagi saya tanyakan, apakah kamu yakini di dalam kitab Imamat yang merupakan Taurat ini ada kebaikan dan juga kebenaran? Betul. Nabi Sekali Musa, lagi, utusan Tuhan. apakah kamu yakin di dalam kitab Imamat ini ada kebaikan dan juga kebenaran? Ya, pastilah. Selamat, Anda sudah keluar dari Kristen. Ya, kenapa? Anda sudah murtad Dinda, selamat. Ini yang menikah ini. Di Georgia hari ini murtad dari Kristen. Dari mana? Dari mana ada pernikahan begini? Ini bukan pernikahan ini. Oke, baca Dinda. Bagaimana Dalam Galatia 2 nomor 16. Bagaimana ada seorang pendeta bisa Baca Galatia 2 nomor 16. Baca Dinda. Baca. Galatia 2 nomor 16. Apa kata Paulus? Taurat. Nih, Itu hukum Taurat. Aku tahu itu. dengar dulu Dinda. Iya, hukum Taurat. Taurat kan Taurat. Apa Imamat kan Taurat? Cuma ya kau? Imamat kan Taurat. Galatia 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Iya. Hukum Taurat melarang kau kawin sama binatang. Jadi nggak boleh kau ikuti hukum Taurat. Kalau Taurat melarang kau bersetubuh dengan binatang, maka kau harus bersetubuh dengan binatang. Aduh. Kamu tahu bahwa nggak tidak mengerti. seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus. Betul. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ingat pesannya ini Betul. Dinda. Apa katanya? Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat.
Memang. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi ketika kamu melakukan hukum Taurat, di mana Taurat dalam kitab Imamat 20 tadi melarang kau melarang kau bersetubuh sama binatang, maka kau tidak dibenarkan. Ketika Apanya kau hukum patuh Taurat dan ini? tunduk bahkan melakukan hukum Taurat. Gimana ini hukum Taurat ini? Galatia 2 selanjutnya, Galatia 2 nomor 21. Ini hukum Dengar Taurat dulu tidak? Dinda. Dengar dulu Dinda. Sebab aku tidak menolak kasih Kenapa karunia kau Allah. mengikut aku? Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bentar. Kalau kau menganggap ada kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus atasmu. Diam dulu Dinda. Khusus pun Diam dulu. Nah, sekarang Galatia 5 nomor 4. Ini dasarnya kau murtad dari Kristen ya. dari mana kau tahu ini hukum Taurat? Ayo coba jawab. Kamu lepas dari Kau dari Kristus. mana kau Jikalau ini kamu hukum mengharapkan Taurat? kebenaran oleh Kau hukum dari mana Taurat, kau ini hukum Taurat? kamu hidup di luar kasih karunia. Kau dari mana kau ini hukum Taurat? Ayo jawab. Kau dari mana kau ini hukum Taurat? Apa? Dari mana kau tahu ini hukum Taurat? Oh, berarti kitab Imamat bukan kitab Taurat. Enggak, ini hukum. Tertulis dalam kitab Imamat itu bukan kitab Taurat ya. Itu kitab Taurat, tapi bukan Nah. hukum Taurat. Kau nggak mengerti hukum Taurat. Hukum Taurat tertulis di mana? Di dalam kitab Taurat atau di dalam kitab RR? Dan di Botoho. Hah? Percuma kau mantan Kristen tapi nggak tahu hukum Taurat. Dinda. Tahu waktu Musa lu belajar dulu berangkat dah ke Gunung Sinai. daripada lu nggak jelas kayak gini mutar-mutar kagak Waktu jelas. Musa berangkat ke Gunung Sinai diberikan Lu pelajari dua dulu batu oleh kitab lu. Tuhan. Waktu tua Kok kerasukan kau Jerja? apa? Kau yang nggak mengerti mantan Kristen tapi nggak tahu. Waktu Sekarang saya Musa tanya, diberikan dua batu. Dinda, Ayo coba. kitab Imamat itu kitab Taurat enggak? Itu bukan 10 hukum Taurat. Saya tidak tanya 10 hukum Taurat yang kau pikirnya Bani Israel cuma punya 10 hukum. Ini 10 hukum Taurat. Saya nggak tanya itu, yang saya tanyakan kitab Imamat itu bahagian dari kitab Taurat enggak? Emang kenapa? Itu kitab Taurat. Kenapa rupanya? Tapi bukan hukum Taurat. sementara di dalam Galatia 2 nomor 20 nomor 16 ya kau Baca tidak baik-baik dibenarkan ketika kitab Galatia kau itu. hidup di bawah hukum Taurat. Baca baik-baik, makanya madokon dan Beserak kau ngomong bah. Apa itu? baca baik-baik ya, biar mengerti kau kitab Galatia itu. Iya, dalam kitab Galatia 2 nomor 16 kamu itu dibenarkan nggak ketika berpegang kepada hukum Taurat? Ngerti kau arti maksudnya kita tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat itu? Ya Artinya artinya apa? kita tidak dibenarkan karena kita memperoleh anugerah dari pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Oke, berarti boleh kawin sama babi. Aman, sahih. Berarti boleh kawin sama babi. Itulah sola gracia, sola fide. Sola gracia itu oleh karena anugerahnya, oleh karena anugerahnya, itulah pengorbanan Kristus, oleh karena darah dan dagingnya. Iya, Fide. dengar Dinda. Kalian itu dibenarkan kan bukan karena melakukan hukum Taurat kan, tapi karena kalian percaya dengan kematian Yesus itu menebus dosa kalian kan? Kita mempercayai dia. Iya, percaya. Bacalah. Cukup dengan percaya Gimana? Kristus. Bukan Dengar dengan dulu. percaya saja. Iya, kalian cukup percaya dengan Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kalian. Itu hukum yang utama bagi kalian kan? Tidak juga. Mau kubacakan di Matius 32, Matius 22. Nih, Iya, hukum apa lagi yang dipunya sama Kristen selain percaya kematian Yesus? itu Apa? namanya penggenapan hukum Taurat. Itu Yesus yang katakan. Iya, Matius berapa? Matius 22 ayatnya yang ke ini. Iya, nomor berapa? Kemana? Ayat 37 sampai 40. Matius 22 nomor? Ayat 37. Iya, baca. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu dan segenap dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang Oke, pertama. jadi apa korelasi ayat itu dengan kawin sama babi? Ini maksudnya dia Apa menyatakan korelasinya ayat itu dengan kawin sama babi? astaga, inilah penggenapan hukum Taurat. Dia itu dia ditanya oleh orang Farisi waktu ditanya. Dinda, kalau kau membawa narasi Yesus, benar. Matius 5 nomor 17 sampai 18 pun Yesus menyatakan dia datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Ya, bumi dan langit ini hukum Taurat, satu iota dari hukum Taurat itu tidak akan dibatalkan sebelum langit dan bumi ini hancur. Masalahnya, kata Paulus dalam Galatia 2 nomor 16, kau tidak dibenarkan ketika kau hidup di bawah hukum Taurat. Bahkan dalam Galatia 2 nomor 21, kau dikatakan sia-sia kematian Kristus atasmu kalau kau meyakini ada kebenaran dari hukum Taurat. Dalam Galatia 5 nomor 4 lagi dikatakan kau dinyatakan hidup di luar kasih karunia Kristus kalau kau mengharapkan ada kebaikan dari hukum Taurat. Siapa bilang? Tidak berlaku Taurat. Bahkan Taurat itu dikatakan Paulus itu sampah. Siapa bilang? Ini datanya nih. Efesus 2:15. Ini. Tahu aku tuh Efesus 2:15-nya kau pasti. Nah, taunya kau. Kau bilang membatalkan. Mantahe. Kau kira aku nggak hafal ya Alkitab itu? Baca Efesus 2 nomor 15. Baca Efesus 2 nomor 15, baca. Kalian kira Paulus itu bilang membatalkan itu artinya Taurat itu sudah dibatalkan itu? Kalian yang nggak paham arti membatalkan itu bukan artinya Taurat itu dibatalkan, bukan begitu. Jadi artinya apa? Maksudnya dengan kematian Yesus, baca dari atas. Ya, bacain dari atas. Mana dari atas mana aku baca? Mana? Dari atas mana aku baca? Mana? Dari atas mana aku baca? Dari atas mana? Oke. Dan apa itu asli? Di Atas mana aku baca? Mana? Di atas mana? Biar aku baca di atas mana? Di atas mana? Mana di atas mana aku baca? Hah? Udah aku baca ini di atas, nggak ada tulisan ini. Hah? Oi, lumber aja, biar kau lancar ngomong kau minum tua dulu. Ya, aku pakai Alkitab buku aku ini. Aku baca ini ya. Iya, di atas mana aku baca? Biar aku baca di atas. Mana? Nah, aku buka. Sudah aku dapat ayat ini. Aku dapat ayat ini ya. Lihat. Lumber aja, minum tua kau, minum tua biar lancar kau ngomong. Minum tua kau biar lancar ngomong. Kau nak ngomong nggak lancar, minum tua dulu kau. Aku baca dari atas ayatnya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu dia. Dengan matinya sebagai manusia. Dengan dia mati sebagai manusia, apa yang dibatalkan? Maksudnya itu namanya penggenapan. Itulah. Batalkan artinya penggenapan. Jadi analoginya gini teman-teman ya. Analoginya gini kan. Si Georgia ini kan dia beli apa? Dia beli tanah, ya kan? Nah, harga berapa? 100 juta. Terus dibilang istrinya, "Georgia, batalkanlah pembelian tanah itu. Ya, soalnya mahal kali harga tanah itu kayaknya." Terus ditelepon si Georgia, si pemilik tanah. "Halo, pemilik tanah. Iya. Ya, ku genapkan ya tanahmu ya." Kalian nggak ngerti kan? Tanahmu itu ku genapkan ya Georgia ya. Ya, bro ya. Berapa kemarin? 100 juta. Iya, ku genapkan ya jadi 200 juta ya. Dibayar si Georgia ya harga tanah itu 200 juta. Diusir istrinya dari rumah, longor kali kau katanya. Loh, kenapa kau usir aku? Kata si Georgia. Kan kau bilang sama kau itu batalkan pembelian tanah itu. Bisa dipar. Iya. Arti dibatalkan itu, arti kata dibatalkan itu digenapkan kan? Bukankah arti dibatalkan itu berarti digenapkan katanya? Dari mana kau belajar? Kata suaminya, kata istrinya kan? Dari Efesus 2 nomor 15 katanya. Makanya berkali-kali silakan kalian jadi Kristen, tapi pada waktu yang bersamaan jangan kau matikan akalmu.
Tahu kau arti membatalkan itu? Sejak kapan Maksudnya pula pembatalan itu adalah penggenapan? Memang kau gila yang artinya nyaman. kita itu tidak dibenarkan hanya dengan melakukan hukum Taurat, tapi dengan iman kita kepada Yesus. Itu dia. Iya, berarti boleh kawin sama babi kan? Siapa bilang istilah kawin sama babi? Saya sudah kukatakan tadi Imamat 20 ayat 15 itu tadi. Ya udah, kalau Tahu nggak nggak, boleh tahu. kawin sama babi, di mana kau dilarang kawin sama Ada babi? tadi. Kau udah kasih lihat tadi ayatnya itu, Imamat 20 ayat 15 itu. Tapi Galatia 2:16, kau nggak dibenarkan kalau kau melakukan hukum Taurat. Bukan hukum Taurat itu. Itu kamu nggak tahu perintah Tuhan dalam 2 loh batu itu sama Musa. Dinda, ya, di dalam kitab imamat itu bukankah bagian dari Taurat? Itu bukan perintah Tuhan kepada Musa. Tahu nggak perintah Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai? Jadi kitab imamat itu perintah Tuhan kepada siapa? Itu yaitu kitab Taurat, tapi bukan perintah Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai di dua loh batu. Tahu nggak? Enggak, yang di kitab imamat tadi, imamat 20, kitab imamat 20 itu perintah Tuhan kepada siapa? Tahu imam itu imamat. Itu imam. Iya, ke perintah Tuhan kepada siapa? Itu para imam-imam. Para imam-imam. Bukan untuk. Oh, berarti untuk para imam ya. Berarti imam-imam yang nggak boleh bersetubuh dengan binatang kan? Bukan. Kalau Kristen berarti boleh kan? Mengerti nggak? Musa itu kan Kristen boleh kan? nggak ngerti juga artinya ini. Musa itu keturunan Kan aku Bani udah Lewi. bilang tadi sama kau Georgia. Ya, perintah larangan untuk bersetubuh dengan binatang itu dalam kitab imamat itu diperintahkan untuk siapa? Untuk imam kau bilang. Berarti kan yang dilarang untuk dilarang bersetubuh dengan binatang itu kan imam-imam, bukan Kristen. Itu pun mahal. Yang tanya Kristen. Imam itu dari bani apa? Coba. Dari Bani Israel, bukan Bani pemakan babi. Dia Bani Lewi. Kalau imam itu Bani Lewi. Iya, suku Lewi. Dari anak keturunannya Lewi diturunkan kepada Musa. Musa kan anak keturunannya Lewi. Tapi apakah suku Lewi pemakan babi? Jadi itulah dia makanya menulis imamat. Apakah suku Lewi pemakan babi? Oh, aku kasih tahu ya. Waktu Petrus di Kisah Para Rasul. Apakah suku Lewi pemakan babi? Kalau makan babi, memang waktu di Perjanjian Lama memang diharamkan, dinajiskan. Nah, sekarang saya tanya, Kristen itu apakah Kristen pemakan babi? Tapi Tuhan Yesus berkata, apa yang masuk ke dalam mulut kita itu tidak menajiskan. Yang saya tanyakan, apakah Kristen itu pemakan babi? Tuhan Yesus waktu datang ke dunia berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut itu adalah yang haram. Apa? Kenapa kau masih hidup sampai sekarang kalau begitu? Loh, kita ikuti apa perintah Tuhan. Loh, kenapa kau masih bisa bernapas? Kenapa kau masih bernapas? Kan sesuatu yang keluar dari mulutmu itu sudah diharamkan. Kenapa masih bernapas kau? Loh, perintah Tuhan. Kita ikut teladan Tuhan. Perintah Tuhan apa? Bukan, Rinda. Di situ kan dikatakan bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu yang diharamkan, tapi sesuatu yang keluar dari mulutmu itulah yang diharamkan, betul? Maksudnya apa yang artinya keluar dari mulut itu? Itu artinya nafasmu keluar dari mulutnya. tutur katamu. Keluar dari mulut enggak? Bukan nafas, tutur katamu. Kalau tutur katamu itu kotor. Tutur katamu di situ kotor, tertulis tutur kata atau sesuatu yang keluar dari mulut. Itulah artinya. Kau nggak memahami arti perkataan Yesus di situ. Saya nggak tanya arti. Di situ tertulisnya sesuatu yang keluar dari mulut atau perkataan yang keluar dari mulut. Itulah perkataanmu. Karena saya tanya, di dalam ayat itu dikatakan sesuatu yang keluar dari mulut yang diharamkan atau perkataan yang keluar dari mulut yang diharamkan. Yang masuk ke dalam mulut masuk ke dalam jamban. Tapi kalau keluar dari mulut itu yang menyanjiskan. Itu kata Iya, yang saya tanyakan, nafasmu itu keluar dari mulut enggak? Bukan. Yang dikatakan Yesus itu berarti napasnya keluar dari pantat. Yang dikatakan Yesus di situ artinya adalah keluar dari mulut katanya. Oke. Saya kasih tahu. Bentar.
Berarti dia bernapas Lomban Raja minum air putih loh. dengan insang gitu. Bentar, Paro. Si nak tulis Jos, kau minum air putih lo, minum lo. Sesak dah nafas kau tu. Nanti kau pingsan pula. Si minum air putih lo, minum lo. Minum air putih lo, cepat. Napasmu dah sesak itu, Ngomong lo tu, ya, minum dulu sebentar. Waktu si Petrus Kan, udah gagap kok. Kau ngomong udah gagap. Kau minum dulu. Biar tenang kau. Nanti kau pingsan di situ. nah ini Minum lo sebentar. kasih tahu ya, Kau minum Ini dulu. Biar waktu tidak si sesak Petrus, napas kau tuh. dia Lanjut, Bro. mau didatangi oleh 3 tentara dari si Cornelius. Dia kelaparan di situ, tapi Siapa yang kelaparan? si Petrus, Kenapa nggak kau kasih makan? Aduh. tapi dia Kenapa terheran nggak kau waktu kasih dia makan? melihat Jos, ada, dia kalau tahu kau kelaparan. baca ya, dibacakan di kisah para rasul 10 ini. Iya, kenapa nggak kau kasih makan? Dia kan kelaparan, kenapa nggak kau kasih makan? Aku kasih tahu kamu, ya, kisah para rasul ini dia ini. Dia di rumahnya, si Simon. Namanya si Simon, tapi bukan Simon Petrus, tapi si Simon ini seorang penyamak. Dia Si Simon, oh, itu si Simon yang anak Jaksel itu kan? lain, dia seorang penyamak. Lain. Ini si Petrus lagi di Yope. Lain. Dijawabnya pula lagi, lain kan? Lihat ini, Oten ini hiburan. Udah, Mak. Apa? Kisah Rasul 10 ayat 7. Iya, Setelah apa malaikat kali di itu situ? setelah malaikat yang berbicara kepadanya meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta prajurit dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dia ini maksudnya si Cornelius. Dan sesudah itu menjelaskan segala sesuatu Itu si kepada Cornelius mereka. yang mana? Itu si Cornelius yang mana yang tinggal di Bogor? Emang kan nggak dibaca paling Alkitab. Oh, mantan Kristen tapi nggak baca Alkitab. Cornelius itu seorang Cornelius yang mana? Di Parapat sana dia. pasukan. Ditoba. Yang ditoba, Parapat toba dia. Yang ditoba tuh, yang ditoba. Ada kawanku di Bogor, Bang He. Namanya Cornelius. Cornelius itu perwira pasukan yang ada di Italia. Oh, Di Itali dia. Di Italia. Udah pindah Itali. Dia orang yang saleh. Dia takut akan Allah. Bukan kawanku, udah lanjut apa? George, lanjut. Bukan kawanku, udah lanjut. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Kenapa yang Saat berdoa itu kepada Tuhan doanya siapa? dikabulkan oleh Tuhan. Siapa itu? Si Cornelius itu. Nah, Oh, si si Cornelius itu selalu berdoa Nah, kepada Tuhan. Terus? Nah, saat itu doanya dijawab sama Tuhan dan dia disuruh menghampiri si Petrus. Si Petrus itu waktu itu di rumahnya si Simon, si penyamak itu. Nah, disuruhlah hamba-hambanya si Cornelius. Ya George, jadi yang kawin sama babi siapa? Kan aku udah bilang kawin sama binatang tidak dibolehkan di dalam iman Kristen. Tadi kan udah ada di Imam Matius aku kasih tahu. Tapi Tadi nggak Imam dibenarkan kau ketika hidup di bawah hukum Taurat. Astaga. Bagaimana kau ini? Orang ini, Pusing. kau nggak ngerti arti aku sih. Kau percuma ya kau punya otak nggak bisa berpikir. Pusing sendiri dia pusing Aku sendiri. nggak pusingnya. Aku nggak pusing. Kalian Udah pusing dia. foto dong. Udah pusing dia, udah pusing. Minum air putih. Udah pusing. Bahasa adong jual mah songon ho. Iya, pelan-pelan kau ngomong George, gak jelas. Apa George?
sohon simbolis loh. Wah, udah baik. posing pala. Dang pusing kau. Kalian tahu kalian ya, menghujat Tuhan itu bahaya. Tapi kalau menyalibkan Tuhan dapat pengampunan dosa ya. Tidak juga, hawa hati-hati. Kau tahu, menghujat Tuhan berbahaya katanya. Tapi kalau menyalibkan Tuhan dapat penebusan dosa katanya. Apa dampaknya? Waktu dia menghujat Alkitab. Iya, tapi kalau Waluni. menyalibkan Tuhan dapat penebusan dosa kan? Ya Waluni, apa dia dampaknya? Coba. Aku Iya, tak tapi berkata-kata. kalau menyalibkan Tuhan dapat penebusan dosa kan? Kau masih diberikan waktu, peluang dan kesempatan hidup sama Tuhan, atau kau bisa bertobat di sini. Enggak lah, aku lebih lama hidup daripada Tuhanmu. Tuhanmu 23 tahun udah meninggal. Siapa bilang? Dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Dia meninggal usia berapa? Siapa bilang dia meninggal? Kau tahu siapa yang mati? Berarti Yesus nggak pernah mati di kayu salib. Oh, kubacakan ayatnya. Inilah orang yang nggak pernah baca Alkitab. Berarti kau mantan Kristen tapi nggak baca Alkitab. Coba baca Lukas 24 nomor 3. Baca Lukas 24 nomor 3. Kubacakan Alkitab biar ngerti kau. Lukas 24 ayat 3 baca. Yohanes 20 nomor 17 baca. Yohanes 20 nomor 13 baca. Lukas 24 nomor 3. Yohanes 20 nomor 13 baca. Siapa yang meninggal di situ? Silakan. Baca George. Yang kawin sama babi dik siapa? Yang kawin sama babi dik Setelah siapa masuk, George? mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kenapa? Oke. Mekel maho. Oke, terserah. Tapi ku kasih tahu kau ya. Siapa yang jadi mayat? Katanya di situ siapa yang jadi mayat, George? Ku kasih tahu kau. Ku bacakan ayat yang untuk membaca untuk menghambat perkataanmu itu. Iya, yang jadi mayat dalam Lukas 24 nomor 3 tadi yang jadi mayat siapa katanya? Ku baca untuk menghambat perkataanmu itu. 1 Petrus 3 ayat 18. Iya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Itu dia. Dia sebagai manusia. Iya, dia dibunuh sebagai manusia kan? Oke, Lukas 24 nomor 3 ketika mati dia jadi ketika dalam kondisi mayat dia Tuhan atau manusia? Kondisinya dalam kondisi manusia. Makanya di 1 Lukas 24 nomor 3, dalam Lukas 24 nomor 3 ketika dia sudah jadi mayat, dia Tuhan atau manusia? Itu tubuh manusianya, tubuh jasmani manusianya. Di situ tertulis mayat Tuhan atau mayat manusia. Di mana mayat manusia? Tuhan tidak bisa mati. Tuhan itu kekal dan abadi. Dan bagaimana kau bilang Tuhan mati? Dalam Lukas 24 nomor 3 tadi kau baca tertulisnya mayat Tuhan atau mayat manusia. Tubuhnya, bukan mayat tubuh Tuhan di situ dibilang. Iya, di situ kau tulis dia kau baca tadi dalam Lukas 24 nomor 3-nya mayat Tuhan atau mayat manusia. Tidak ditemukan tubuhnya, gitu aja dibikin. Tadi udah kau baca loh, George, jangan bohong aku, George. Di situ tertulis kau baca mayat Tuhan atau mayat manusia. Berapa tadi? 24 ayat 3. Ayat Tuhan Yesus. Kenapa? Di dalam kitab Petrus yang mati manusia. Ketika jadi mayat kau jadi Tuhan. Nah, kenapa? Loh, gini loh George ya. Ketika kau masak, kau sembelih,
Ya kau potong, ini ayam. Waktu kau masak berubah jadi anjing. Kau nggak tahu apa? Masuk akal nggak itu? Saat mari, Yang kau potong ayam, waktu kau masak, berubah jadi anjing. itulah kau, makanya kau Jennifer. Itu kau itu. Makanya kau keluar dari keyakinan Kecang kau juga. kau Maria Magdalena waktu dia mencari mayat Tuhan waktu bangkit. Mayat Tuhan. Mayat Tuhan. Tahu apa yang dibilang? Tuhan katakan, mayat Tuhan, betul kata dia mayat Tuhan kan? Rabi, Mayat Tuhan kau. Tuhanku udah diambil gitu. Lihat, Siapa yang ambil mayat Tuhanmu? dia memanggil penjaga taman itu dibilang mayat Tuhanku. Ya, kenapa mayat Tuhanmu hilang? Itulah dia. Itu namanya gelarnya dia. Walaupun Iya, dia kenapa? Enggak, yang kutanya, kenapa mayat George? Yang kutanya George, kenapa mayat Tuhanmu hilang? itulah propertinya dia itu selalu disembah. Walaupun dia Baca sudah Yohanes mati. 6. Baca Yohanes 6 nomor 53 sampai 55, baca. Biar kau tahu kenapa hilang mayatnya, baca. Yohanes 6 nomor 53 sampai 55, baca itu biar kau tahu kenapa mayatnya hilang, baca. Dia sudah bangkit, ada gempa. Baca dulu. Yohanes 6 nomor 53 sampai 55 biar kau tahu kenapa mayat Tuhan kau hilang, baca. Baca George. Silakan. Yudan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, botoho alahi. Baca terus, baca terus. Jangan malu kau. Jangan Tahu malu nggak kau, ini? baca sampai ayat 55, sampai nomor 55 baca. Apa Jangan malu artinya kau. ini? Jangan malu kau, baca dulu terus. Baca Barang terus. siapa makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membagikannya pada air zaman. Tahu nggak apa ini? Barang siapa makan dagingku, kata Tuhanmu, minum darahku, kata Tuhanmu, maka dia akan dibangkitkan kelak. Kan gitu. Dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Makan dagingku dan minum darahku. Sekarang saya tanya, sudah tahu kok jawabannya kenapa mayat Tuhan kok hilang? Kamu tidak tahu. Sudah tahu kok apa jawabannya kenapa mayat Tuhanmu hilang? Percuma kau, aku bilang percuma kau mantan Kristen ya kau. Percuma kau mantan Kristen. Gak tahu arti ini. Ini sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus. Dalam sakramen perjamuan kudus, Yesus itu memerintahkan makan dagingnya bukan? Itulah makanya bagaimana ya kau sakramen perjamuan kudus nggak paham. Iya, ketika dalam sakramen, dalam kisah sakramen dalam Yohanes 6 tadi, nomor 53 sampai 55 tadi, Yesus memerintahkan makan dagingnya bukan? Tamang tahe, dan di botoho arti sakramen perjamuan kudus. Itulah. Percuma kau mantan Kristen kau. Ini harus dilestarikan teman-teman, ya dilestarikan. Anak pemuda, anak remaja ngerti akan hal ini. Kau udah bapak-bapak nggak ngerti. Nekelau. Ini pelajaran anak SMP-nya ini. Amang tadi. Bagaimana ya, maknanya itu apa? Yohanes 6:53-55 itu maknanya apa coba? Ini maknanya arti pengorbanan dia. Dia berkorban dengan darahnya yang kudus menebus dosa-dosa kita manusia. Dan dengan dagingnya. Iya, di mana tertulis ini? Maknanya itu di mana tertulis? Loh, sebelum dia ditangkap dan oleh orang-orang Romawi itu, dia kan inilah memecah-mecahkan roti dan minum air itu kepada murid-muridnya. Inilah dagingku. Dia pecah-pecahkan roti itu kepada murid-muridnya dan membagikan minuman kepada murid-muridnya. Itulah sakramen perjamuan kudus, pertemuan terakhir mereka sebelum dia ditangkap.
Iya, di mana Bagaimana tertulis maknanya itu, di mana tertulis? Dia memberitahu, inilah tubuhku yang akan diberikan bagimu untuk menjadi penebus akan Gila. kalian. Nah, inilah darahku. Bahkan dia pun berdoa kepada Bapa waktu di Taman Getsemani, Bapa, jika engkau mau jauh di mana itu, di Matius 26, jauhkanlah kawan ini daripadaku. Tapi bukanlah Tuhan berdoa. kehendakku yang jadi, janganlah kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, gitu Tuhan Yesus berkata. Sampai Ya, turunnya dia pun berdoa. dia berdoa kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu Tuhan bukan? Bukan. Itulah, nggak paham lagi Tritunggal. Percuma kau keluar dari Kristen dulu. Yang kutanya, Allah Bapa itu Tuhan bukan? Bapa itu, di dalam Bapa ada firman dan roh Allah. Di dalam Yesus Dan- ada apa? Yesus itu adalah firman Allah yang hidup menjadi manusia. Itulah dari Bapa itu. Dan dia Iya, di Bapa dalam itu, Yesus. Di dalam Bapa ada firman dan Allah. Di dalam Yesus itu ada apa? di dalam Yesus Yesus, nah ini Yohanes 14 ayat 9, waktu Filipus bertanya, biar kau tahuin. Ini dia. Apa? Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, kata Yesus kepadanya. Setelah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Di dalam Yesus ada Bapa. Itu dia. Oh, dalam Yesus ada Bapa. Karena kuasa Bapa. Oke, di dalam Bapa ada apa? Di dalam Bapa tadi aku udah bilang ada firman-Nya dan Roh Allah. Dan firman Oh, itu dalam adalah Bapa ada Yesus. firman. Dalam Bapa ada roh dan firman. Iya. Oke, Makanya dalam Yesus di- ada Bapa. Kan kamu enggak baca yuk Injil Yohanes 1 ayat 1 itu. Iya, berarti dalam diri Yesus ada Bapa kan? Cuma Iya kan? Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes 1 ayat 1, lihat ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti kan firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa dan firman itu adalah Allah. Jadi dia bersama-sama dengan Allah Bapa. Itu dia. Bersama-sama atau di dalam? Tadi kau bilang di dalam Bapa. Yesus ada Bapa dalam Yesus. Sekarang bersama-sama. Mereka itu bersama-sama atau di dalam? Ya, artinya bersama-sama itu di dalam sama itu. Oh, Kamu berarti tahu. ketika kau bersama-sama dengan istrimu, berarti kau sedang di dalam kandungan istrimu gitu. Itulah. Oh, jangan artikan perkataan arti. Ini kan penafsirannya ini. Kalau kau pakai original teksnya, kau nggak ngerti. Ini bahasa. Kalau perjanjian baru ini bahasa Yunani, kita nggak tahu. Aku nggak paham itu. Aku bukan orang teologi. Iya, Oke? dalam bahasa Yunani itu kan tertulis keropatawan-tos. Oh. Dan dia Ya kan? Dalam bahasa Yunaninya itu kan keropatawan-tos. Dia di kota Ho. Duh. Kau baca itu Yunaninya, apa tulisannya? Pasti keropatawan-tos. Adang di Botoho. Bukan. Kau udah kasih tahu. Ah. Di dalam Yunani itu tertulisnya keropatawan-tos. Ulang tunggu nih. Jadi yang benar itu mana, George? Bersama-sama apa di dalam gitu loh. Tahu. Dari kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian. Oh, lari ke sekarang ke kitab Kejadian yang kita Allah Bapa. jauh kali Allah perjalanan itu sampai ke kitab Allah Kejadian. Bapa. Iya. Loh, dari kitab Apalagi? Kejadian aja. Dari kitab Kejadian, Allah Bapa menciptakan alam semesta ini dari hari pertama sampai hari ke-6 dengan berfirman. Kan jadilah terang. Hari pertama jadi terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Jadilah cakrawala. Hari ketiga
Apa?